Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusri Putra. Nah, buat kalian yang pengen ngerasain feel pakai handphone kelas flagship tapi budget tipis, handphone Sony yang satu ini kayaknya bisa jadi pilihan yang tepat di tahun 2022 ini. Selain tampilan desainnya yang premium, sensor yang lengkap hingga fitur NFC-nya juga sudah ada di Sony Xperia 8 ini. Sony Xperia 8 ini dirilis pada tahun 2019. Dulu dibanderol dengan harga 7 jutaan. Dan untuk harga secondnya sekarang di marketplace online Indonesia, handphone ini udah sekelas harga handphone entry, alias cuma 1,5 jutaan aja. Kira-kira bakal worth it apa ya? Dan masih enak gak ya kalau dipakai buat kebutuhan saat ini? Seperti biasa buat kalian yang berminat untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi. Karena untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana ya. Terus kalau ngomongin desain, jelas handphone Sony itu yang paling beda. Desainnya yang mengkotak gini udah jadi ciri khasnya Sony banget. Berbahan kaca dan frame aluminium yang build quality-nya itu terasa solid dan juga kokoh. Dengan desain memanjang seperti ini, Sony Xperia 8 ini sangat nyaman untuk digunakan dan dioperasikan menggunakan satu tangan. Juga nggak ketinggalan, Sony Xperia 8 ini juga sudah memiliki IP rating, yaitu IP rating 65 dan IP rating 68. Sehingga Sony Xperia 8 ini mampu bertahan terhadap tekanan air dan debu. Lalu untuk layarnya, Sony Xperia 8 ini punya layar sebesar 6 inci dengan aspek rasio 21:9. Kualitas IPS LCD layarnya pun tetap terasa tajam berkat resolusi Full HD Plus-nya. Ditambah udah pakai perlindungan sekelas Corning Gorilla Glass generasi ke-6. Walaupun refresh rate-nya cuma 60 Hz saja, dipakai buat nonton YouTube dan juga scrolling media sosial, handphone ini cukup terasa nyaman digunakan. Walaupun Sony Xperia 8 ini belum pakai dual stereo speaker, tapi kualitas audionya cukup nyaring dan juga jelas. Seperti biasa untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Dan untuk kebutuhan multimedia kita, Sony Xperia 8 ini juga masih menyediakan lubang audio jack 3,5 mm. Kemudian untuk performanya, Sony Xperia 8 ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 630 octa-core yang berfabrikasi 14 nanometer, dipadukan dengan RAM 4 GB dan penyimpanan internalnya sebesar 64 GB, yang tentu aja masih bisa diperluas lagi hingga 512 GB. Untuk OS-nya sendiri, Sony Xperia 8 ini menggunakan OS Android 10. Dan itu udah mentok ya, jadi nggak bakal dapat update software lagi. Kemudian untuk jaringannya cuma bisa 4G dan cuma bisa single SIM aja. Performa Sony Xperia 8 ini memang bukan ditujukan untuk kebutuhan gaming. Hal ini bisa kita lihat dari pengujian gamingnya. Pada game Genshin Impact, walaupun udah pakai settingan terendah sekalipun, performa yang diberikan itu benar-benar gak nyaman deh kalau dipakai buat main Genshin Impact. Padahal cuman sekedar jalan-jalan aja, itu pun udah sering nge-lag dan patah-patah. Terus kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, ini masih agak mendingan ya. Masih enak lah buat dimainin. Untuk grafiknya sendiri cuma bisa mentok di balance medium. Tapi kalau mau lancar mainnya, saran sih pakai grafik smooth medium aja. Lalu untuk kameranya, Sony Xperia 8 ini punya dua lensa kamera di belakang. Yang pertama ada lensa utama yang beresolusi 12 MP dengan bukaan f1.8 dan sudah dilengkapi dengan electric image stabilization. Terus yang kedua ada kamera telefoto yang bisa 2 kali optical zoom dengan resolusi 8 MP dan dengan bukaan f2.4. Untuk rekamannya, kamera belakang bisa rekam gambar hingga resolusi 4K di 30 fps serta sudah dilengkapi dengan electric image stabilization. Kemudian untuk kamera depan, kamera selfie-nya beresolusi 8 MP dengan bukaan f.0. Dan untuk perekamannya bisa rekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps. Untuk hasil-hasilnya menurut aku ini udah bagus ya, apalagi dengan cahaya yang cukup bisa hasilin gambar dengan cukup detail. Dan juga warnanya masih cukup terlihat natural.
dynamic range-nya juga masih oke, dan hasil dari lensa telefotonya juga cukup detail. Kalau misalnya kita ngezoom sampai 5 kali, detail fotonya masih cukup terlihat. Overall untuk kualitas fotonya dengan cukup cahaya masih bisa banget untuk di-share ke media sosial. Dan seperti biasa untuk kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Sony Xperia 8. Dimana dia bisa ngerekam untuk kamera depannya resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps saja. Untuk hasilnya kayak gini kurang lebih. Gimana nih menurut kalian? Untuk audio aku gimana juga untuk kamera depannya? Terdengar jelas atau tidak? Untuk dynamic range-nya gimana nih? Ayo kita lihat. Mana awannya? Nggak terlalu bagus ya dynamic range-nya ya. Kalau dipakai buat jalan gimana? Ini bagus ya, cukup stabil ya. Karena dia punya electric image stabilization. Jadi cukup stabil kalau dipakai buat ngevlog atau buat sekedar jalan aja bikin video kayak gini. Oke. Kurang lebih kayak gini hasilnya ya untuk kamera depannya. Bagus ya. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Sony Xperia 8. Dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Tapi pada pengujian kali ini aku pakai aku pakai di resolusi Full HD 1080 di 30 fps saja. Untuk stabilisasinya ini cukup bagus juga ya. Dan dynamic range-nya juga terlihat sangat jelas itu awan-awannya. Untuk stabilisasinya juga bagus, warnanya juga oke. Detailnya gimana nih? Untuk autofokusnya gimana? Oke, lumayan. Autofokusnya juga bisa ya, bagus ya. Terus juga ini bisa di zoom langsung ya, diganti langsung 2 kali optical zoom bisa. Jadi dari lensa wide ke lensa telefoto bisa ya, langsung bisa dipakai. Kurang lebih hasilnya kayak gini ya guys. Gimana untuk audionya? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian tentang Sony Xperia 8 ini. Terima kasih. Pokoknya handphone ini jangan dipaksa buat mainin game yang berat ya. Karena Sony Xperia 8 ini lebih cocok untuk diandelin fitur-fiturnya. Khususnya di bagian kameranya. Buat dipakai untuk daily juga masih oke lah. Karena waktu aku pakai handphone ini, screen on time bisa dapat hingga 8 jam pemakaian normal tanpa gaming. Padahal kapasitas baterainya cuma 2760 mAh yang support pengisian cepat 18 watt dan udah pakai USB Type-C. Untuk pengisiannya juga lumayan cepat ya, ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuh waktu 1 jam 20 menit aja. Dan kesimpulannya menurut aku Sony Xperia 8 ini nggak worth it buat kalian beli kalau misalnya ini dipakai buat kebutuhan gaming. Karena performa gamingnya yang udah nggak cukup layak buat dipakai main game-game berat di tahun 2022 ini. Tapi kalau misalnya kalian nyari handphone dengan budget cuma 1 jutaan dan dengan spek paling premium, maka Sony Xperia 8 ini sangat worth it buat kalian beli. Karena dengan harga segitu, kalian bisa dapat experience nonton film dengan aspek rasio 21:9. Panel IPS LCD di handphone ini juga udah hampir mendekati OLED display. Dan juga build quality-nya yang solid, serta feel genggamannya yang enak dipakai menggunakan satu tangan. Apalagi kalau cuma dipakai sekedar main sosmed dan multimedia, handphone ini masih sanggup kok. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sony Xperia 8 ini. Aku Yusri Hadi Putra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.